Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Ramlin pada pagi hari ini. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Fatihah dan bacaan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, pada pertemuan yang kemarin yaitu tentang ikhlas. Nah, hari ini Padani akan menjelaskan tentang mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang memang butuh akan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya tujuan dalam ibadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, dan Allah lah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana setiap kita melakukan sholat fardu, di dalam sholat kita meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Yang artinya apa? Setiap seorang hamba, makhluknya Allah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada engkaulah aku menyembah dan kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Berarti apa? Kita berjanji kepada Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah akan tetapi kita tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berdoa kepada Allah. Rajin ikhtiar, semangat dalam belajar, tapi tidak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Jadi kita digolongkan nanti, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang atau hamba-hamba yang sombong kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau kita ingin memohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah setiap habis sholat, meminta kepada Allah. Berarti setiap habis sholat kita selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan berdoa kepadanya. Ya, semoga kita semua atau kalian yang selalu setiap habis sholat berdoa kepada Allah, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan berdoa di antaranya. Kalau kita berdoa nih, keutamanya apa aja? Yang pertama yaitu merupakan bentuk penghambaan. Doa merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian doa termasuk bagian dari ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah sebagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua, doa adalah sebab untuk mencegah bala bencana. Kalau kita dijauhin dari bencana musibah, maka banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah bencana dan musibah akan menjauh dari kita semua. Yang ketiga, doa adalah sebab kuat dan semakin mendapatkan pertolongan menghadapi musuh. Yang keempat, doa adalah sebagai peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat membutuhkan pertolongan Allah, sadarilah bahwa ada cara yang perlu kita tempuh. Jangankan pada Allah Subhanahu wa taala, kalau minta tolong ke manusia saja pasti ada etikanya. Kalau kita minta sama manusia pasti ada etikanya, ada adabnya. Betul atau tidak? Demikian juga kita
Ketika kita menginginkan pertolongan Allah, setidaknya ada dua hal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Nah, sudahkah kita mengumpulkan, sudahkah kita memenuhi dua persyaratan tersebut? Karena sesungguhnya pertolongan Allah datang untuk orang-orang yang sabar dan melaksanakan sholat. Kemudian sabar bukan sekedar ucapan di bibir saja. Saya sabar, Pak, saya sabar dalam belajar, saya sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dari Allah. Bukan hanya sekedar yang keluar dalam lisan saja. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia sabar. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin belajar, dia rajin mengaji, dia sabar. Nah, kemudian yang kedua, sabar dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Dia mau meninggalkan maksiat, dia tidak mau durhaka kepada orang tua, dia tidak mau minum minuman keras, dia tidak mau main judi, dia tidak mau main game online. Nah, itu dia sabar daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap takdirnya Allah, yaitu seseorang yang menahan diri dari sikap menentang takdir Allah, bersabar atas takdir buruk yang menimpanya, dan juga menahan diri dari sikap jengkel dan marah terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang miskin, maka kita harus sabar. Kenapa? Karena ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, maka kita pun juga harus bersabar. Kenapa? Apa yang Allah berikan kepada kita harus kita sabar, apa yang Allah takdirkan kepada kita harus kita sabari. Mudah-mudahan kamu semua dan kita semua mendapatkan kesabaran yang luar biasa sebagaimana sabarnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, tugas kamu menulis daripada surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 beserta artinya, dan juga kalian tulis daripada keutamaan berdoa, dan juga tulis oleh kalian semua tadi sabar yang dijelaskan oleh para ulama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya agar bisa bermanfaat untuk kalian semua.